Otoritas Jasa Keuangan resmi menerbitkan sejumlah aturan baru untuk memperkuat ekosistem perasuransian nasional. Salah satunya melalui POJK nomor 36 tahun 2025 tentang penguatan ekosistem asuransi kesehatan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono menyampaikan bahwa aturan itu ditetapkan untuk memperkuat perlindungan nasabah dan kualitas industri asuransi kesehatan. Aturan ini menurunkan batas pembagian risiko atau co-payment yang ditanggung nasabah menjadi 5% dari total pengajuan klaim. Dengan batas maksimal sebesar Rp300.000 untuk rawat jalan dan Rp3 juta untuk rawat inap per pengajuan klaim. Nasabah dan perusahaan asuransi juga dapat menyepakati skema deductible tahunan yang kemudian dituangkan dalam polis asuransi. Regulasi ini juga mewajibkan perusahaan asuransi menyediakan produk asuransi kesehatan tanpa fitur co-payment selain produk dengan skema pembagian risiko. Aturan ini akan mulai berlaku pada 22 Maret 2026 atau 3 bulan sejak diundangkan pada 22 Desember 2025. Bahwa perusahaan asuransi wajib menyediakan produk asuransi kesehatan tanpa fitur pembagian risiko. Di samping itu, perusahaan dapat menyediakan produk asuransi kesehatan dengan fitur pembagian risiko, baik dalam bentuk co-payment dan atau deductible sepanjang memenuhi prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang ditetapkan. Ketentuan resharing dalam bentuk co-payment yang ditanggung pemegang polis sebesar 5% dengan batas maksimum sebesar Rp300.000 untuk rawat jalan dan Rp3 juta untuk rawat inap. Sedangkan deductible tahunan dapat ditetapkan dalam jumlah tertentu sepanjang disepakati antara perusahaan dengan pemegang polis dan telah dinyatakan dalam polis asuransinya. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan 2 aturan baru untuk mendorong industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun agar lebih kuat, tumbuh, dan berdaya saing. Aturan ini tertuang dalam POJK nomor 33 tahun 2025 tentang penilaian tingkat kesehatan perusahaan perasuransian, lembaga penjamin dan dana pensiun, serta POJK nomor 36 tahun 2025 tentang penguatan ekosistem asuransi kesehatan. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi menjelaskan, POJK 33 tahun 2025 merupakan upaya penyempurnaan kerangka pengawasan, seiring meningkatnya kompleksitas risiko dan kebutuhan sistem penilaian kesehatan yang lebih terstruktur, komprehensif, serta berorientasi ke depan. POJK ini mengatur penilaian tingkat kesehatan perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun yang akan menjadi dasar bagi OJK dalam menetapkan strategi serta penguatan pengawasan. POJK nomor 33 tahun 2025 akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan aturan baru untuk memperkuat tata kelola industri pasar modal. Aturan ini tertuang dalam Peraturan OJK nomor 31 tahun 2025 tentang penerapan tata kelola bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Kepala Departemen Literasi dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi menyebut, kebijakan ini bertujuan memperkuat tata kelola self-regulatory organizations atau SRO, sekaligus meningkatkan pengawasan OJK terhadap SRO. Penguatan ini diperlukan seiring meningkatnya kompleksitas peran SRO dalam mendukung pengembangan pasar modal, keuangan derivatif, hingga bursa karbon. Aturan ini juga mencakup perdagangan karbon, central counterparty, pasar uang dan valuta asing, serta derivatif keuangan berbasis efek. POJK 31 tahun 2025 berlaku sejak 3 Desember 2025 dan mengatur tugas dan wewenang direksi serta Dewan Komisaris SRO, termasuk pengelolaan risiko, audit internal dan eksternal, teknologi informasi, anti-fraud, keuangan berkelanjutan, hingga mekanisme pengaduan dan penyimpanan dokumen.